Bayangkan kamu menikah dengan pria yang kamu cintai. Keluarganya terlihat hangat dan penuh kasih sayang. Mereka memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tapi ternyata semua itu hanya tipuan, karena tanpa kamu sadari mereka sudah merencanakan sesuatu yang mengerikan untukmu sejak awal. Kamu bukan menantu yang mereka cintai, tapi tumbal untuk ritual yang sudah berjalan turun-temurun. Rina tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan berubah secepat ini. Ia baru saja menikah dengan Adrian, pria yang selama ini ia cintai. Keluarga Adrian tampak begitu baik dan hangat. Ibu mertuanya, Bu Ratna, sangat perhatian. Ayah mertuanya, Pak Surya, juga selalu bersikap ramah. Namun, ada satu hal yang membuat Rina merasa sedikit tidak nyaman. Rumah keluarga Adrian terlalu sunyi di malam hari, terutama setiap malam Jumat. Selalu ada satu ruangan di belakang rumah yang tidak boleh dimasuki siapapun. Bahkan Adrian pun melarangnya untuk bertanya lebih lanjut. Itu ruangan keluarga, kata Adrian setiap kali Rina bertanya. Tidak ada yang boleh masuk ke sana kecuali orang-orang tertentu. Suatu malam, Rina terbangun karena suara bisikan dari ruangan itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran semakin menguasainya. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju pintu ruangan tersebut dan mengintip melalui celah kecil. Yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di dalam ruangan ada sebuah lingkaran dengan lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya. Di tengahnya ada sesajen berisi bunga, dupa, dan sebuah foto, yaitu foto dirinya. Jantung Rina hampir berhenti berdetak. Ia buru-buru menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar. Ia melihat Bu Ratna duduk bersila di depan foto itu, melantunkan doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ketakutan, Rina segera kembali ke kamar. Ia membangunkan Adrian dan memaksanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang dilakukan Adrian justru semakin membuatnya takut. Suaminya memegang kedua bahunya erat-erat dan berbisik dengan suara gemetar. Aku mohon, jangan pernah masuk ke ruangan itu lagi. Jangan pernah bertanya apapun soal ini. Kalau kamu masih mau hidup. Sejak malam itu, Rina mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan seperti ada yang mengawasi. Kadang-kadang ia mendengar bisikan-bisikan menyeramkan saat sendirian. Yang paling mengerikan, tubuhnya mulai melemah tanpa alasan yang jelas. Setiap pagi ia merasa semakin lemas. Seperti ada sesuatu yang menghisap energi kehidupannya sedikit demi sedikit. Suatu hari, Rina menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Saat membersihkan kamar mertua, ia menemukan sebuah foto tua yang berisi tulisan kuno tentang ritual hitam. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka halaman terakhir buku itu. Di sana tertulis daftar nama. Nama-nama perempuan, setiap nama memiliki tanggal di sampingnya. Dan nama terakhir di daftar itu adalah namanya sendiri. Dengan tanggal yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Rina merasa tubuhnya membeku, napasnya memburu. Ia harus pergi dari rumah ini. Malam itu juga, ia mengemasi barang-barangnya. Namun saat ia membuka pintu kamar untuk kabur, di depan pintu sudah berdiri Bu Ratna, Pak Surya, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua mengenakan jubah hitam. Bu Ratna tersenyum, tapi senyum itu tidak terasa hangat, terasa dingin, menyeramkan. Kamu tidak bisa pergi, nak, katanya dengan suara lembut yang justru semakin membuat bulu kuduk Rina berdiri. Takdirmu sudah ditentukan. Rina berusaha berlari, tetapi tiba-tiba tubuhnya menjadi sangat berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke belakang. Tubuhnya ambruk di lantai, matanya perlahan semakin kabur. Satu-satunya yang bisa ia lihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah wajah Adrian. Suaminya yang tampak menyesal, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Lalu semuanya menjadi hitam. Ketika matanya terbuka sepenuhnya, jantungnya nyaris berhenti. Ia berada di dalam ruangan gelap dengan dinding batu yang lembab, cahaya lilin berkedip-kedip di sekelilingnya. Di depannya berdiri Bu Ratna dengan senyum mengerikan. Akhirnya kamu sadar, nak, katanya dengan suara lembut yang justru membuat Rina semakin ketakutan. Jangan takut, semua ini sudah ditakdirkan. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga ini selamanya. Rina mencoba berteriak, tetapi mulutnya terasa kering. Di sekelilingnya ada beberapa orang berpakaian jubah hitam. Mereka berdiri membentuk lingkaran, membisikkan mantra dalam bahasa yang tak ia mengerti. Dalam keadaan setengah sadar, Rina melihat sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Di sudut ruangan ada beberapa foto wanita yang ditempel di dinding. Wajah mereka terlihat familiar.
Itu adalah foto para mantan menantu dalam keluarga ini. Satu persatu wajah mereka mulai dikenalnya. Itu adalah istri-istri dari kakak-kakak Adrian, dan mereka semua telah menghilang tanpa jejak. Mereka semua sudah mati, pikir Rina dengan gemetar. Tiba-tiba Bu Ratna mendekatinya dan berbisik tepat di telinganya. Mereka tidak mati, nak, mereka masih ada. Roh mereka ada di sini bersama kami, dan sekarang giliranmu yang akan menjadi bagian dari mereka. Rina ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kaku. Kenapa? Kenapa harus aku? Rina akhirnya berhasil mengeluarkan suara meskipun lirih. Bu Ratna tersenyum lalu duduk di hadapannya. Kamu pikir ini hanya soal memperpanjang umur kami? Tidak, nak, ritual ini bukan hanya sekedar itu. Ini tentang kekuatan, tentang kelangsungan keluarga ini. Kami bukan keluarga biasa, Rina. Bu Ratna mulai bercerita, keluarga Adrian ternyata memiliki perjanjian gaib sejak ratusan tahun lalu. Setiap generasi, mereka harus mempersembahkan satu nyawa untuk menjaga keberlangsungan. Sudah 3 bulan sejak malam mengerikan itu. Rina dan Adrian meninggalkan kota dan tinggal di tempat baru jauh dari siapapun yang mereka kenal. Tapi meskipun mereka telah pergi, sesuatu terasa salah. Rina masih sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Di dalam mimpinya, ia selalu kembali ke ruangan yang gelap itu, selalu mendengar suara bisikan Bu Ratna yang semakin lama semakin jelas. Kamu pikir sudah lepas dari kami, Rina? Kami selalu tahu di mana kamu berada. Awalnya ia menganggap itu hanya trauma, tapi semakin lama hal-hal aneh mulai terjadi di dunia nyata. Di rumah baru mereka, barang-barang sering berpindah sendiri. Lampu di kamar mandi sering mati tanpa sebab. Terkadang saat Rina berjalan di rumah, ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut gelap ruangan. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat ia selalu mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Saat ia mengintip ke bawah pintu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan kamar. Tapi begitu ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Semakin lama ia semakin yakin Bu Ratna dan keluarganya belum benar-benar lenyap. Mereka masih ada dan mereka sedang mengawasinya. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang keluarga Adrian. Ia menyelidiki sejarah keluarga suaminya di internet dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata keluarga Adrian bukan hanya melakukan ritual untuk memperpanjang umur, tapi juga untuk menjaga eksistensi mereka di dunia ini. Setiap menantu yang dikorbankan tidak benar-benar mati. Mereka terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Jiwa mereka menjadi bagian dari kekuatan keluarga. Dan jika ritual gagal, kutukan akan berpindah ke orang yang lolos. Rina mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap kali ia bercermin, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Kadang-kadang ia merasa ia melihat bayangan lain dalam pantulan cermin, bayangan seorang wanita tua dengan mata hitam pekat. Satu malam ia mendengar suara Adrian berteriak dari dalam kamar mandi. Saat Rina berlari masuk, ia melihat Adrian berduduk di lantai dengan wajah pucat. Apa yang terjadi? Tanya Rina panik. Adrian menunjuk ke cermin di hadapannya, tangan gemetar. Tadi aku melihat wajahmu berubah, Rina. Wajahmu bukan wajahmu sendiri. Malam itu Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin memperhatikan wajahnya sendiri dalam cahaya redup. Perlahan matanya mulai berubah warna menjadi hitam pekat seperti mata Bu Ratna. Jantungnya berdetak kencang, ia menutup matanya sejenak dan mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia membuka mata lagi, dalam pantulan cermin, ia melihat sosok Bu Ratna berdiri tepat di belakangnya. Sudah aku bilang, Rina, bisik suara yang dingin dan menyeramkan, kamu tidak bisa lari dari kami. Dalam pantulan cermin, Bu Ratna masih berdiri di belakangnya, senyumnya dingin, matanya penuh kemenangan. Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Rina, bisiknya. Rina menggigit bibirnya, menahan gemetar yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, dirinya akan benar-benar lenyap. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dengan gemetar, Rina meraih buku tua yang pernah ia temukan di rumah mertuanya. Ia ingat ada satu bagian yang belum sempat ia baca, bagian tentang bagaimana menghentikan perjanjian gaib ini. Jarinya bergetar saat membuka halaman terakhir. Di sana tertulis, kutukan ini hanya bisa dihentikan jika darah pewaris utama dipersembahkan kembali ke tanah leluhur. Darah pewaris utama? Mata Rina membelalak. Satu-satunya pewaris yang tersisa adalah Adrian. Tapi itu tidak berarti Adrian harus mati. Ada cara lain. Dari catatan itu, ia membaca bahwa jika pewaris utama melakukan pengakuan dan melepaskan haknya atas perjanjian, maka kutukan akan berakhir. Dengan tekad bulat, Rina berlari ke kamar, membangunkan Adrian yang masih syok. Adrian, kamu satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Adrian menatapnya bingung. Aku tidak bisa, Rina. Keluargaku sudah melakukan ini
turun-temurun. Aku tidak bisa melawan mereka. Rina menggenggam tangan suaminya erat-erat, air matanya mengalir. Kita tidak akan pernah hidup tenang kalau kutukan ini terus ada. Aku tahu kamu tidak pernah benar-benar ingin menjadi bagian dari ini, Adrian. Tolong selamatkan kita. Adrian terdiam, matanya mulai basah. Ia melihat ke arah Rina, lalu ke arah buku yang ada di tangannya. Lalu dengan suara bergetar, ia mengangguk. Baik, aku akan mengakhirinya. Malam itu mereka pergi ke tanah leluhur keluarga Adrian. Sebuah tanah kosong di pinggiran kota, tempat rumah lama keluarganya dulu berdiri. Dengan cahaya lilin, Adrian berdiri di tengah tanah itu, sementara Rina membacakan mantra pemutusan yang tertulis di buku tua. Saat Adrian mulai mengucapkan sumpah pelepasan, angin bertiup kencang. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari kegelapan. Sosok Bu Ratna muncul dari bayangan, matanya menyala merah, wajahnya dipenuhi kemarahan. Rina menggenggam tangan Adrian erat. Jangan berhenti, Adrian, lanjutkan. Adrian meskipun ketakutan tetap melanjutkan sumpahnya dengan suara lantang. Saat ia mengucapkan kata terakhir, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Bu Ratna menjerit, tubuhnya mulai menghilang perlahan. Tidak! Satu persatu, bayangan anggota keluarga Adrian muncul, lalu lenyap, seiring dengan jeritan yang semakin sayu. Dan akhirnya semuanya sunyi, angin berhenti, lilin di sekitar mereka padam, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Rina merasakan kedamaian. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina dan Adrian memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Mereka menjual semua harta warisan keluarga dan pindah ke kota lain, memulai hidup baru tanpa bayangan masa lalu. Rina tidak lagi mengalami mimpi buruk, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan hitam di sudut kamar, dan untuk pertama kalinya sejak malam pernikahannya ia bisa tidur dengan tenang. Suatu pagi, saat bangun tidur ia melihat Adrian duduk di sampingnya menatapnya penuh haru. Kita benar-benar selamat, Rina, bisiknya. Rina tersenyum. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Mereka berdua saling berpelukan erat, merasakan kehangatan yang selama ini nyaris hilang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kutukan. Mereka akhirnya benar-benar bebas. Terkadang keluarga bukan tentang darah, tapi tentang pilihan. Dan Adrian telah memilih untuk meninggalkan masa lalu kelam keluarganya demi cinta yang sesungguhnya. Kisah ini mungkin sudah berakhir, tapi bagaimana menurut kalian? Apakah benar-benar tidak ada sisa-sisa kutukan yang masih mengintai, ataukah ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak terlihat. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.